أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Dan kita akan masuk pada risalah yang keenam, yaitu risalah Kashfu Syubhat. Risalah Kashfu Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat atau menyingkap tabir tentang kesyirikan. Ya. Dan sengaja kita membahas risalah ini, kita akhirkan pembahasan risalah ini karena risalah ini berkaitan tentang syubhat-syubhat, sehingga perlu bagi kita untuk memiliki modal-modal atau dasar-dasar ilmu tentang tauhid ataupun ilmu-ilmu tentang syirik. Ya. Walhamdulillah kita sudah membahas tentang usul ats-tsalatsah, kemudian al-qawaidul arba', kemudian al-usulus sittah, kemudian apa lagi? Nawaqidul Islam, kemudian tentang seputar perintah terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga sudah atau sedang belajar tentang kitab tauhid bersama Ustadzuna Jeffrey hafizahullah. Maka anak kira cukup ya, insyaallah itu sudah menjadi modal untuk kita dalam menghadapi syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin. Dan ini juga sekaligus menguji ya ilmu kita selama ini, sudah sampai mana ilmu kita. Ya, kita belajar kitab ini, kitab itu, ya, di masjid ini, di masjid itu. Ya, ketika ada syubhat-syubhat, kira-kira kita bisa enggak membantah syubhat tersebut? Ya, meskipun nanti juga dijelaskan oleh sang penulis rahimahullahu taala. Ya. Kemudian kitab ini juga ya ditulis dilatar belakangi karena munculnya orang-orang yang menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ini adalah dakwah yang keras, dakwah yang radikal, dakwah yang takfiri dan sebagainya, yang sejatinya itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, semuanya tidak terbukti, hanya fitnah belaka. Ya, tentunya setelah Syekh rahimahullahu taala berdakwah, beliau dapati ujian-ujian ya berupa cibiran, cacian, bahkan ancaman pembunuhan didapati oleh beliau ketika berdakwah. Maka ketika beliau berdakwah, muncul orang-orang yang mengaku ahlu tauhid, padahal mereka bukan ahlu tauhid. Mereka menebarkan syubhat-syubhat, mereka menebarkan perkara-perkara yang rancu kepada kaum muslimin, terutama berkaitan tentang masalah akidah. Akhirnya Syekh rahimahullahu taala pun mengumpulkan syubhat-syubhat tersebut dan jadilah risalah ini. Jadi risalah ini, risalah Kashfu Syubhat ini, risalah yang singkat, berisikan belasan ya, sekitar 15 syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin ya kepada beliau, lalu beliau bantah satu persatu syubhat tersebut. Dan syubhat yang akan dibahas oleh beliau ini adalah syubhat yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah saja. Karena dakwah beliau ini difokuskan untuk memperbaiki umat dalam masalah tauhid. Ya, terutama tauhid uluhiyah. Ya, banyak orang-orang yang menyimpang terhadap tauhid uluhiyah.
Banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah pun beribadah kepada selain Allah. Sehingga beliau mendakwahi, ya, membenarkan atau meluruskan keyakinan-keyakinan mereka, dan muncullah syubhat-syubhat sehingga dibantah. Nah, itu latar belakang kenapa adanya risalah ini, ya. Kemudian masih berkaitan tentang kitab ini juga, kitab ini memiliki kelebihan di antaranya yang pertama, kitab ini menjelaskan berbagai macam syubhat pokok, ya, dalam masalah akidah yang masih samar di tengah-tengah masyarakat. Jadi syubhat-syubhat pokok, ya, yang mereka masih rancu di dalamnya ini diterangkan di dalam risalah ini. Dan sebagaimana yang tadi kita katakan bahwasanya risalah ini menjelaskan hanya tentang syubhat-syubhat yang berkaitan tentang tauhid uluhiyah saja. Tidak ada kaitannya tentang tauhid rububiyah ataupun tauhid asma wa sifat. Ya. Jadi syubhat itu ada dua. Ada syubhat yang berkaitan tentang akidah, dan ada pula syubhat yang berkaitan tentang ahkamus syar'iyyah, tentang hukum-hukum syar'i. Syubhat dalam masalah akidah itu tidak lepas dari tiga hal, tentang tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid rububiyah. Kebanyakannya syubhat itu muncul pada tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid rububiyah ini jarang. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin mereka mengimani tauhid rububiyah, iya apa tidak? Iya. Sehingga syubhat-syubhat yang mereka lontarkan ini kebanyakannya berkaitan tentang tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, seperti orang-orang Mu'attilah yang mana mereka mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tauhid syubhat yang kedua adalah syubhat yang berkaitan tentang hukum-hukum syar'i. Ya, misalnya tentang halal dan haram. Halal dan haram. Contohnya apa? Contohnya riba. Ya. Riba adalah suatu perkara yang sudah jelas. Perkara yang sudah jelas, tapi terkadang samar bagi sebagian orang. Misalnya kredit, ya. Yang kredit tersebut ada klausul denda dan bunganya. Ya. Ini boleh apa tidak, ya? Ya sudah jelas-jelas ada denda dan bunganya, maka itu ada riba, haram. Tapi sebagian orang masih bingung, masih rancu, karena sedikitnya ilmu yang ada padanya. Ya, itu diantara, ya, syubhat-syubhat yang ada dalam masalah hukum syar'i, entah itu halal dan haram, yang nanti akan kita jelaskan. Itu diantara kelebihan dari kitab ini, yaitu menjelaskan berbagai macam pokok syubhat, ya, yang masih samar di tengah kaum muslimin. Kemudian kelebihan yang kedua adalah syubhat-syubhat ini, ya, yang disebutkan dalam kitab ini adalah syubhat-syubhat yang tersebar di masyarakat. Syubhat-syubhat yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kebanyakannya. Baik sejak dahulu, sejak munculnya kesyirikan, ya, sejak zamannya Nabi Nuh sampai zamannya Nabi Muhammad, dan sampai sekarang ini nggak jauh beda syubhatnya. Ya. Dan syubhat tersebut berasal dari orang-orang musyrik. Syubhat tersebut berasal dari orang-orang musyrik, karena syubhat itu biasanya muncul secara turun-temurun, diwarisi oleh nenek moyang mereka, ya, berasal dari nenek moyang mereka sampai lahir atau sampai muncul di tengah-tengah mereka. Biasanya seperti itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmul Fatawa, beliau mengatakan thumma 'amatun minasyubhat. Thumma 'amatun hadhihi syubhat allati yusammunaha dalail. Innama taqalladu aktsaraha an taghuti min tawaghitil musyrikin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, secara umum syubhat-syubhat ini
Jadi syubhat-syubhat yang mereka anggap sebagai dalil. Ya, jadi bedakan antara syubhat dengan dalil. Kalau syubhat adalah alasan yang digunakan oleh orang-orang ahlul batil atau orang-orang musyrikin untuk membantah keyakinan mereka. Itu disebut untuk membenarkan keyakinan mereka. Ana ulangi. Jadi perbedaan antara syubhat dengan dalil, kalau syubhat itu adalah alasan yang digunakan oleh ahlul batil untuk membenarkan keyakinan mereka, itulah yang disebut dengan syubhat. Adapun dalil adalah alasan yang digunakan untuk membantah keyakinan ahlul batil. Beda enggak? Maksudnya paham ya perbedaan antara dalil dengan syubhat. Jadi meskipun mereka juga menyebutnya itu dalil, tapi bagi kita itu adalah syubhat. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang batil. Makanya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya syubhat-syubhat ini meskipun mereka menamakan itunya sebagai dalil, ya, menamakan syubhat itu sebagai dalil. Lalu beliau mengatakan innama taqalladu aktsaruha an taghuti min tawaghitil musyrikin. Ternyata syubhat-syubhat tersebut kebanyakan itu diwarisi ya dari para togutnya orang-orang musyrik. Ya dari nenek moyang mereka. Ya, makanya merubah syubhat ini rada susah. Seperti merubah adat. Ya, adat itu kan kebiasaan dari turun temurun ya Pak tidak? Jadi rada susah dirubah. Kenapa? Karena sudah berpuluh-puluh tahun atau bahkan ratusan tahun diadopsi oleh nenek moyang mereka. Itu adat. Demikian juga dengan syubhat. Ya, syubhat yang diadopsi dari turun temurun ini rada susah. Maksudnya susah bagi mereka. Ya, kenapa? Susah untuk ninggalin ini. Kenapa? Karena masa iya sudah ya bertahun-tahun kita lestarikan kok dirubah. Ya, ada rasa nggak enak, ada rasa dan sebagainya. Itu diantara perbedaan syubhat yang muncul dari kalangan kaum musyrikin. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah murid beliau yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara sebab munculnya syubhat. Ya, beliau sebutkan dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Beliau mengatakan wa hadhil fitnatu tansha'u taratan min fahmi fasidin. Kata beliau, syubhat-syubhat ini muncul terkadang dari pemahaman yang rusak. Ya. Syubhat itu terkadang muncul dari pemahaman yang rusak. Ya, entah itu dia kurang baca ayat Al-Qur'an ataupun jarang baca hadis ataupun enggak ngerti maknanya. Akhirnya dia berbicara seenaknya sendiri. Ya, seperti Ruwaibidah, orang-orang yang berbicara bukan ahlinya. Ya, muncullah kerusakan, rusak pemahamannya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki dasar ilmu yang kuat. Sehingga muncullah syubhat-syubhat yang merancukan pemikiran kaum muslimin. Ini sebab yang pertama, yaitu rusaknya pemahaman. Kemudian beliau juga menyebutkan wa taratan min naqlin kadzibin. Syubhat juga muncul terkadang dari sering menukilkan perkataan-perkataan dusta, terutama yang mengatakan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kadza kadza. Ya, Nabi mengatakan ini dan itu padahal enggak tahu sumbernya dari mana. Nah, ini banyak dilakukan atau banyak terjadi ya di tengah atau terjadi pada orang-orang musyrikin. Ya, mereka berbicara tanpa dalil. Ya, yang penting ada perkataan Nabi, nggak peduli sahih atau tidak, nggak peduli sumbernya dari mana. Yang penting itu perkataan Nabi. Padahal itu belum tentu perkataan Nabi. Ya. Pokoknya saya dapat perkataan ini dari buku ini. Padahal buku itu tidak menyebutkan sumbernya dari mana perkataan ini. Ini banyak digunakan oleh ya ahlul batil dalam menebarkan syubhat-syubhat mereka.
Kemudian yang ketiga kata Ibnu Qayyim, wa taratan min gharadil fasidin, dan terkadang juga syubhat itu muncul karena tujuannya buruk. Maksudnya itu buruk, yaitu memiliki prasangka buruk, suudzon. Ya. Bisa jadi orang ini tahu bahwasanya ini adalah perkara yang sudah jelas, perkara yang sudah wadih, ya, seperti matahari di siang bolong, sudah jelas banget. Tapi karena memiliki niatan yang buruk, akhirnya dia kaburkan, dia samarkan perkara yang jelas tadi menjadi buram. Karena dia pandai berbicara, pandai berretorika, akhirnya sesuatu yang jelas tadi benar menjadi buram bagi sebagian kaum muslimin. Kenapa? Karena niatnya buruk. Karena niatnya buruk. Dan ini adalah sebab yang paling tercela, adalah memiliki niatan buruk untuk menjerumuskan kaum muslimin kepada kesesatan dengan menebarkan syubhat-syubhat. Contoh gampangnya, hukum apa? Ya, berkaitan tentang ahkam syar'iyyah, hukum musik. Hukumnya apa? Haram, jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits yudillu an sabilih atau yudillu an sabilillah." Kata Allah Azza wa Jalla, ada orang-orang yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia, yang perkataan tersebut itu menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang membeli perkataan yang sia-sia, yang perkataan tersebut itu menyesatkan dari jalan Allah. Kalau kita lihat penjelasan para ulama, di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Al-Mujahid dan yang lainnya, mereka menafsirkan itu adalah nyanyian, adalah musik, adalah musik. Berarti sudah jelas apa belum? Jelas. Terlebih lagi ditegaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-harra wal ma'azif wal hamra wal harir, rawahu Bukhari. Hadisnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi, akan ada umatku, akan ada dari umatku, ya, suatu kaum yang akan ada suatu kaum dari umatku yang mereka itu menghalalkan hirrah, zina. Menghalalkan zina. Berarti asalnya zina itu boleh apa tidak? Haram. Nabi mengatakan akan ada orang-orang yang menghalalkan zina. Berarti asal hukumnya adalah haram. Kemudian wal ma'azif, alat-alat musik. Alat-alat musik. Berarti sama enggak hukumnya dengan zina? Sama, sebelumnya tadi haram. Akan ada orang-orang yang menghalalkan alat musik, berarti sebelumnya haram, dihalalkan oleh sebagian orang. Wal hamra, dan homer, ya, minuman-minuman yang memabukkan. Ustaz, homer di zaman sekarang nggak ada. Adanya whisky. Whisky itu bukan homer. Whisky nggak ada di dalam Al-Quran, jadi halal. Ini ada nggak orang-orang seperti itu? Ya ada. Ada orang-orang yang seperti itu, berusaha untuk mengkaburkan sesuatu yang jelas. Padahal whisky dan yang lainnya itu bagian daripada khamr, hukumnya haram, tapi dikaburkan. Ataupun harir, yaitu sutra bagi laki-laki. Berarti hukumnya musik itu jelas haram apa tidak? Haram. Tapi sebagian orang ya mengkaburkan. Kenapa? Karena memiliki niat yang buruk. Mereka mengatakan hadits ini enggak jelas sanadnya, padahal sudah jelas-jelas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pun juga ayat tadi tafsirnya bukan seperti itu dan sebagainya. Intinya mereka ingin merubah sesuatu yang jelas tersebut menjadi samar. Itu diantara beberapa sebab munculnya syubhat. Ya. Pemahaman yang rusak, sering menukilkan perkataan yang dusta, dan maksud yang buruk. Ini diantara sebab-sebab munculnya syubhat. Kemudian diantara kelebihan kitab ini juga, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sehingga beliau bisa
membantah syubhat-syubhat yang dituduhkan kepada beliau. Subhanallah. Ini tidak lain adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Beliau bisa membantah syubhat-syubhat tersebut, padahal syubhat tersebut itu adalah suatu yang rumit, ya, tapi bisa dibantah dengan apa? Dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta pemahaman para salaful ummah. Dan subhanallah, bukti bahwasanya apa yang disampaikan beliau itu benar adalah keberkahan ilmu beliau. Bayangkan, beliau meninggal tahun 1206 Hijriah. Kita sekarang hidup di tahun berapa? 2022. 1444 dikurangi 1206 berapa? 238 umur kitab ini kurang lebih. Tapi subhanallah masih saja buku ini dipelajari, ya, berkah ilmunya, ya, dipelajari di pondok-pondok, dipelajari di perkuliahan, dipelajari di masjid-masjid, menunjukkan bahwasanya apa yang ditulis oleh beliau ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kaum muslimin. Oleh karenanya, para ulama diantaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau mengatakan risalah ini adalah penyempurna risalah beliau terhadap risalah-risalah sebelumnya. Karena risalah-risalah sebelumnya berkaitan tentang tauhid, tentang kaidah-kaidah tauhid, tentang kesyirikan dan sebagainya, kemudian dilengkapi dengan syubhat-syubhat berkaitan tentang tauhid dan syirik. Sehingga lengkaplah risalah beliau. Ini diantara keutamaannya. Kemudian beliau juga menjelaskan di dalam kitab ini dengan bahasa yang mudah, sehingga alhamdulillah bisa difahami oleh kaum muslimin sekalipun orang awam. Ya, nanti kita akan bahas lebih detailnya tentang perkataan beliau. Jadi intinya beliau menggunakan bahasa dengan bahasa yang mudah. Ya. Baik. Kemudian di dalam kitab ini juga mengandung kaidah-kaidah dasar yang dibutuhkan oleh muwahhid, ya, oleh kita semua orang-orang yang insyaallah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, disebutkan kaidah-kaidah dasar yang dibutuhkan oleh ahlu tauhid untuk menghadapi syubhat-syubhat serta bagaimana cara meluruskannya. Itu sekitar tentang kitab ini, ya, tentang kitab ini. Kemudian berkaitan tentang kashfu syubhat, ya, kenapa beliau memberikan nama kitab ini dengan kashfu syubhat? Kita terangkan terlebih dahulu, ya, bahwasanya al-kashfu, ya, di sini kita pakai syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan dan ada juga syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, ada terjemahannya alhamdulillah, ya, dan insyaallah kita juga akan gunakan syarah-syarah dari masyayikh yang lainnya. Intinya di sini Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan wal muradu bil kashfi izalatul ghita' 'ani syai'i. Ya, beliau menjelaskan makna al-kashfu. Ya, kasyf itu maknanya adalah menyingkap tutup dari sesuatu. Ya, membuka tutup dari sesuatu atau menyingkap lah intinya, ya, atau membuka sesuatu. Itu makna daripada al-kashfu. Dan ternyata kalimat kashf ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah berfirman, "Fakashafna 'anka ghita'ak." Fakashafna 'anka ghita'ak, maka kami buka penutup yang ada padamu. Ya, kami buka penutup yang ada padamu. Kami singkap penutup yang ada padamu. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang beriman, ya, mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman dibuka, ya, tutupnya. Ya, ini juga sama seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya, ketika para penghuni surga mereka masuk ke dalam surga, lalu Allah
bertanya kepada mereka, hal turiduna an azidakum, apakah kalian pengen tambahan? Jawab mereka, sudah cukup ya Allah. Engkaulah yang menjadikan wajah-wajah kami putih. Engkaulah yang menyelamatkan kami dari api neraka dan memasukkan kami dalam surga. Ini sudah cukup ya Allah. Maka seketika itu yukshaful hijab, dibukakan penutup hijab, pembatas antara Allah Azza wa Jalla dengan penghuni surga. Maka penghuni surga pun bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan di dalam surga gara-gara melihat wajah Allah. Berarti kenikmatan yang paling tinggi, yang paling besar di dalam surga itu adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Intinya tadi al-kashf itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Demikian juga disebutkan dalam ayat lain, iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Ya. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila Allah menginginkan kepadamu keburukan, ya, apabila Allah menimpakan keburukan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya. Fala kashifa lahu illa huwa. Maka tidak ada yang bisa menyingkap atau menyingkirkan keburukan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya tidak ada yang bisa mendatangkan madarat dan manfaat kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, ayat ini juga sama seperti ayat yang lainnya dalam surat Az-Zumar. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal mumsikatu durrihi hal mumsikatu rahmati. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, apa pendapatmu tentang orang-orang yang apa pendapatmu tentang sesembahan-sesembahan kalian selain Allah? Ketika Allah menginginkan keburukan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu, ya, Nabi mengatakan kepada orang-orang musyrikin, apakah berhala-berhala itu bisa, ya, kashifatu durrihi, menyingkap keburukan tersebut? Atau ketika Allah menginginkan rahmat kepadaku, apakah mereka berhala-berhala tersebut bisa menahan rahmat tersebut? Jawabannya tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Qul hasbiyallah. Ya, katakanlah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang musyrikin yang mana mereka itu menjadikan sebab, ya, berupa jimat, ya, entah itu gelang, kalung, sabuk ataupun yang lainnya yang mereka jadikan jimat. Mereka menjadikan sebab jimat tersebut bisa melindungi mereka, bisa menangkal mereka dari mara bahaya. Ya, entah itu cincin, ya, batu akik dan yang lainnya, ketika diyakini bisa menangkal dan menghilangkan musibah, maka itu disebut dengan syirik. Paham sampai di sini? Ya. Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebab. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebab seseorang itu bisa terkena keburukan ataupun tidak. Tapi sebab itu ada dua jenis. Ada sababun syar'i dan ada sababun qadari. Sebab yang syar'i itu adalah sebab-sebab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebab tersebut bisa memberikan kesembuhan, ya, bisa menghilangkan penyakit. Seperti madu, bisa enggak menyembuhkan? Bisa. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Habatus sauda, bisa enggak menyembuhkan? Bisa, karena disebutkan dalam hadis. Pun juga apalagi bekam, ruqyah, itu diantara bentuk pengobatan-pengobatan yang bisa kita jadikan sebab untuk menghilangkan penyakit. Ini hukumnya diperbolehkan. Ataupun sebab yang kedua, sababul qadari, yaitu sebab yang melalui atau sebab yang melalui percobaan, melalui riset ilmiah. Seperti kita
berobat, ya, menjadikan obat di apotek itu sebagai sebab kesembuhan, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena itu sudah ada riset ilmiahnya, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Adapun sebab-sebab yang tidak ada hubungannya dengan penyakit, ya, seperti memakai gelang, ya, bisa menangkal bala, bisa menghilangkan musibah, ini apa hubungannya? Apakah Allah Azza wa Jalla menetapkan seperti itu? Jawabannya tidak. Pakai batu akik supaya laris, supaya banyak wanita yang datang kepada saya misalnya. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Atau pakai sabuk biar penyakitnya hilang. Ini nggak boleh seperti ini. Kenapa? Karena sebab-sebab tersebut tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab pengobatan. Jadi kaidahnya adalah sebuah sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab pengobatan, maka itu adalah syirik. Ya. Ataupun tadi melalui riset. Ya, bukan melalui riset ilmiah. Ya, berdasarkan perasaan, sugesti dan sebagainya, itu maka bagian daripada syirik. Nah, ayat itu menjelaskan tentang kesyirikan. Ya, jadi ayat itu disebutkan kasyifat, ya, menyingkap atau membuka. Ya, jadi itu diantara contoh al-kashfu dalam Al-Quran, kalimat kashf dalam Al-Quran. Taib. Berikutnya, wasyubhat, kata beliau, syubhat itu adalah jamak dari syubhah. Jamak dari syubhat. Wahia al-amrul mustabihah al-mukhtalif alladhi la yudra hal huwa haqqun am batil. Jadi syubhat itu jamak dari syubhah. Ya, syubhatun artinya perkara yang samar, yang belum diketahui apakah benar atau salah. Ya, apakah benar atau salah. Ya, makanya kan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Dan di antara halal dan haram ini ada perkara mushtabihat, perkara yang rancu, perkara yang samar-samar yang ternyata kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Jadi di dalam hadits ini diterangkan adanya mushtabihat. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan makna mushtabihat dalam hadits ini. Maksudnya adalah perkara-perkara yang belum diketahui apakah halal ataukah haram, karena sebab tajadzubul adillati fiha. Ya, jadi perkara ini samar ini gara-gara ada dalil yang saling bertentangan, padahal aslinya enggak ada syariat yang bertentangan dengan dalil yang lainnya. Enggak mungkin Allah Azza wa Jalla menurunkan syariat yang bertentangan satu sama lainnya, enggak mungkin. Yang ada adalah keterbatasan kita dalam memahami permasalahan tersebut, sehingga muncullah syubhat. Ya, muncullah syubhat karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Ya. Wala ya'lamuha illa al-khawasu min ahli ilmi, yang itu tidak diketahui kecuali orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang berilmu. Jadi terkadang bagi kita ini samar, aduh haram apa halal ya, tapi tidak bagi orang-orang yang berilmu. Ya, makanya tadi di antara salah satu sebab munculnya syubhat itu adalah qillatul faham atau qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Sedikitnya ilmu itu di antara munculnya sebab. Ya, semakin banyak syubhat yang ada dalam diri seseorang, berarti semakin sedikit pula ilmunya. Karena semakin banyak ilmu, secara otomatis ilmu tersebut akan mengikis syubhat-syubhat yang ada dalam benaknya. Paham sampai sini? Taib.
Kemudian fal mustabihatu huna, ya, adapun syubhat afan. Jadi syubhat dalam kitab ini maksudnya kata Syekh Fauzan adalah al umuru al mustabihatu allati fiha talbis wa taghtiyatun wa tamwihun 'ala an-nasi yadhunnuha haqqan wa hiya laysat bihaqqin wa kashfuha huwa al-idahu li butlaniha. Jadi makna syubhat dalam kitab ini, jadi menyingkap syubhat, ya, beliau terangkan syubhat di sini maksudnya adalah perkara yang di dalamnya talbis, samar. Ya, jadi syubhat dalam bahasa Arab itu artinya adalah iltibas atau talbis. Sesuatu yang samar, sesuatu yang rancu. Ya. Yang dianggap oleh sebagian manusia itu adalah sebuah kebenaran. Nah, ini maksudnya. Jadi syubhat itu adalah sesuatu yang rancu tapi dianggap benar oleh sebagian manusia, padahal itu adalah bukan sebuah kebenaran. Dan cara menghilangkan syubhat tersebut adalah dengan cara menjelaskan batilnya atau membantah syubhat tersebut. Ya. Lalu Syekh Al-Fauzan juga menjelaskan, dan wal muradu huna, yaitu menyingkap, adalah menyingkap apa yang terjadi pada manusia dari syubhat-syubhat seputar beribadah kepada kuburan. Nah, ini syubhat yang berkaitan dengan akidah. Ya, kalau tadi masalah musik itu berkaitan tentang hukum syar'i, kalau sekarang syubhatnya berkaitan tentang hukum akidah atau tentang akidah, yaitu syubhatnya orang-orang yang beribadah kepada kuburan. Bagaimana cara bantahnya? Ini sudah sering kita ulang-ulang, ya. Ya, orang-orang yang beribadah kepada kuburan, mereka berdoa kepada kuburan, ya, mereka berdalil bahwasanya kuburan tersebut itu adalah sebab. Adalah sebab. Mereka enggak beribadah kepada kuburan, tapi mereka menjadikan sebab, ya, agar mereka itu bisa membawa doanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kuburan tersebut. Ini syubhat mereka. Ya. Kita anggapnya itu syubhat, tapi bagi mereka itu adalah dalil. Kenapa? Karena itu yang diyakini oleh mereka. Padahal kalau kita lihat sejarah, keyakinan orang-orang musyrikin zaman dahulu sama apa tidak? Sama. Ya, dalam surat Az-Zumar Allah berfirman menjelaskan tentang perkataan orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami enggak beribadah kepada mereka, tapi kami menjadikan mereka itu perantara agar mereka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhatnya orang-orang musyrikin zaman dahulu bahkan sampai sekarang. Makanya ini salah satu syubhat yang akan dibantah oleh sang penulis rahimahullahu taala. Yang mereka berdalil bahwasanya orang soleh ini yang telah meninggal itu memiliki kedudukan yang mulia. Mereka itu bukan orang yang sembarangan, ya, sehingga mereka dekat dengan Allah. Adapun kita siapa? Kita orang yang penuh dengan dosa. Enggak pantas kalau berdoa langsung kepada Allah. Ya. Enggak pantas kalau meminta ampunan langsung kepada Allah, enggak pantas. Kita ini siapa? Ujuk-ujuk minta langsung kepada Allah. Kata mereka. Mereka menyamakan, ya, sama seperti kalian kalau datang pengen ketemu presiden. Mungkin enggak bisa langsung ketemu presiden? Ya, jawabannya tidak mungkin, pasti melalui ajudan, sekretaris, wakil ataupun yang lainnya. Yaitu manusia, masa kita menyamakan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak layak kita samakan Allah Azza wa Jalla dengan manusia yang penuh dengan kelemahan. Padahal dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku. Ya, bukan Allah menyuruh kepada berdoalah kepada kuburan, enggak, atau beribadah berdoalah kepada wali-waliku, enggak. Allah memerintahkan kita berdoa langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi mereka melakukannya. Kenapa? Karena mereka memiliki su'udzon billah. Mereka memiliki prasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Prasangka buruknya apa tadi? Ya, masa kita langsung beribadah kepada Allah, enggak mungkin Allah ngabulin kita. Ya, akhirnya mereka pun menjadikan perantara dalam ibadah-ibadah mereka. Ini syubhat mereka. Padahal
ya Allah Azza wa Jalla secara tegas mengatakan dalam Al-Qur'an, ya berdoalah kalian langsung kepadaku maka aku akan kabulkan doa-doa kalian. Ya. Kemudian Syekh Al-Fauzan menjelaskan, wa bisababin dzalika taghayyarat aqidatut tauhid 'inda katsiri minan nas. Oleh karena itu, ya karena sebab itulah, ya mereka menjadikan perantara-perantara dalam ibadah mereka, akidahnya berubah. Ya, kebanyakan manusia itu akidahnya berubah. Min ahdi ba'idin ba'dal mi'ati rabi'ati wa mudiyul qurunil mufaddalah. Dari masa, ya setelah masa 400 tahun, ya maksudnya itu adalah masa-masa atau generasi mufaddalah, generasi yang afdal. Jadi generasi yang afdal itu ada 4. Generasinya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ul atba'. Ya, tabi'ul atba'. Jadi sekitar 400 tahunan. Setelah 400 tahun ini muncullah syubhat-syubhat seperti ini yang merubah keyakinan kaum muslimin kebanyakan. Ya, karena syubhat-syubhat tadi yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin. Hatta qayyadallahu li hadhihi al-ummati ulama yakshifuna hadhihi syubhat. Sampai Allah Subhanahu wa taala meneguhkan umat ini dengan diutusnya para ulama yang mereka membongkar syubhat-syubhat tersebut. Ya. Jadi di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah diutusnya para ulama yang membantah syubhat-syubhat tersebut. Wa min abrazihim Syekhul Islam Ahmad ibn Taimiyah alladhi qama wa dahadha hadhihi syubhat wa waddaha lin-nasi aqidat at-tauhid wa kataba fi dzalika al-kutuban nafi'ah. Di antaranya yang paling terkenal orang yang getol membantah syubhat-syubhatnya orang musyrikin adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ahmad bin Taimiyah atau yang kita kenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berdakwah dan membantah syubhat-syubhat ini serta menjelaskan akidah yang benar kepada manusia, baik melalui lisannya ataupun melalui karya-karya beliau, dan karya-karya beliau banyak, masya Allah. Di antara karya yang fenomenal adalah Majmu' al-Fatawa, ya, kumpulan-kumpulan fatwa Syekh atau al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wa bayyana aqidat as-salafi salih, dan beliau menjelaskan bagaimana akidahnya para salafus salih. Wa sajjalaha fi kutubihi muda'iman masailuha bil adillatil qati'ati wal barahinis sati'ah. Lalu beliau pun mencatatnya di dalam buku-buku beliau sembari didukung dengan dalil-dalil, permasalahan yang didukung dengan dalil-dalil yang valid, sumbernya Al-Quran dan Sunnah beserta pemahaman para salaful ummah serta keterangan-keterangan yang jelas. Wadahadu hadhihi syubhat, akhirnya beliau pun berhasil membantah syubhat-syubhat tersebut. Thumma talahu talamiduhu, kemudian diikuti oleh murid-muridnya, kal Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seperti murid beliau yaitu Imam Ibnul Qayyim, penulis kitab Ighathatul Lahwan, Ighathatul Lahafan, ya, yang dibahas oleh Ustadzuna Nasrul di Masjid An-Nur. Masih enggak? Masih bahas itu ya? Ya. Ini muridnya Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir, demikian juga dengan Imam Ibnu Katsir, wal Imam Az-Zahabi, demikian juga dengan Imam Az-Zahabi, wal Imamul Mizzi, dan demikian juga dengan Imam Mizzi. Wa jaa ba'dahum Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Baru setelah itu diikuti oleh ulama-ulama yang lainnya seperti Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ila an wasala al-amru li Syekhul Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, sampai pada akhirnya jatuh atau berada di tangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Estafet tersebut dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin. Fatalaqqa hadhihi al-aqidata biquwwatin wa qama bid'watin ilaiha wal jihad fi sabiliha hatta istanarat biha hadhihi al-bilad.
Kemudian beliau pun ya mempelajari akidah tersebut dengan kuat, ya, akidah guru-guru beliau, lalu beliau pun berdakwah, ya, mendakwahkan akidah tersebut, dan beliau berjihad di jalan Allah sampai menjadi teranglah negara tersebut. Ya, alhamdulillah kita lihat Arab Saudi, ya, negara yang masya Allah dulunya penuh dengan kesyirikan, tapi subhanallah sekarang orang yang paling, ya, atau negara yang paling getol memerangi kesyirikan, luar biasa. Ya, Arab Saudi mereka masya Allah, ya, memiliki banyak kelebihan dan juga tidak lepas dari kekurangan, tapi kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Di antaranya adalah, ya, beliau negara Arab Saudi, ya, pelopornya itu diantaranya adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik. Nah, itu berkaitan tentang kitab ini, ya. Jadi Kasyfus Syubhat itu maksudnya apa? Menyingkap, ya, perkara-perkara yang rancu dalam masalah akidah, terutama masalah tauhid uluhiyah, ya. Dan bagaimana cara kita ketika menghadapi syubhat, ya, karena para salafus saleh juga, ya, karena membantah syubhat ini adalah bagian dari pokok agama Islam. Allah terangkan dalam surat surat Asy-Syu'ara, ya, Allah berfirman, walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatan 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan orang-orang yang membantah agama Allah, maksudnya adalah orang-orang yang menebarkan perkara-perkara syubhat setelah manusia itu menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah dapat hidayah, ditebarkan syubhat-syubhat, ya, ya, syubhat-syubhat, maka, ya, mereka nanti akan mendapatkan kemurkaan Allah dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi di dalam ayat ini diterangkan sebuah kemungkaran, akan ada orang-orang yang membantah Allah Azza wa Jalla, membantah agama Allah Subhanahu wa taala dengan batil. Kalau akan ada orang-orang seperti itu dan sudah terjadi, maka ada tuntutan bagi kita untuk mengingkari perbuatan tersebut, ya apa tidak? Ya, ada tuntutan bagi kita untuk meluruskan syubhat tersebut atau membantah syubhat tersebut, sehingga tampak jelaslah yang batil-batil dan yang hak yang hak. Jadi membantah sebuah syubhat itu adalah pokok dari agama Islam, ya. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kalau ada orang-orang yang menebarkan perkara syubhat, udah kita lari, ya. Wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menebarkan syubhat, fa'rid anhum, maka berpalinglah dari mereka, menjauhilah dari mereka sampai mereka merubah pembicaraannya, sampai mereka nggak nebarin syubhat lagi, baru kita boleh nongkrong dengan mereka. Selama mereka menebarkan syubhat, sudah jangan dekat-dekat, ya, karena orang atau kondisi orang ketika terkena syubhat itu ada bermacam-macam. Ada orang yang ketika terkena syubhat dia masya Allah kuat, ya, dia orang yang alim, ya, ketika ditebarkan syubhat dia justru meluruskannya. Perkataan antum ini salah, seharusnya seperti ini, seperti ini. Maka yang harus dia lakukan jangan lari, tapi membenarkan syubhat tersebut. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ada orang yang dia ngerti ini syubhat ini nggak boleh, tapi nggak bisa jawabnya. Bagaimana caranya? Lari, ya. Cari orang-orang yang berilmu, tanya kepada orang-orang yang berilmu bagaimana cara meluruskan syubhat tersebut. Dahulu ketika muncul pemahaman qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir muncul, ya. Jadi bid'ah qadariyah itu muncul di akhir generasi para sahabat. Muncul pertama kali di Basrah, orang-orang yang mengingkari takdir. Takdir itu enggak ada. Jadi kejadian ini sudah terjadi secara tiba-tiba, enggak ada urusannya dengan Allah.
Dan keyakinan ini dipelopori oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani di Basrah, Irak. Maka ketika tersebar pemahaman seperti itu, ada salah seorang yang bernama Yahya bin Ya'mar. Lalu dia bersama temannya yaitu Abdullah al-Himyari, ya, berencana untuk pergi ke Mekah untuk menunaikan haji atau umroh. Akhirnya dua orang ini, ya, Yahya al-Himyari, Yahya bin Ya'mar, kemudian Abdurrahman al-Himyari, pergi ke Mekah sambil mereka, kalau kita ketemu sahabat, kita tanyakan permasalahan ini. Akhirnya mereka pun haji atau umroh, berangkat sampai di kota Mekah atau Madinah. Mereka mencari sahabat-sahabat Rasul. Kebetulan ketika itu ditakdirkan ketemu dengan Abdullah bin Umar. Ketika akan masuk masjid, mereka berdua ketemu dengan Abdullah bin Umar. Akhirnya mereka pun menghampiri Abdullah bin Umar serta menanyakan, ya, wahai Abdullah bin Umar, muncul di tengah-tengah kami orang yang mengatakan, ya, takdir itu enggak ada, ya, padahal mereka itu sholat, mereka puasa, mereka zakat. Apa kata Abdullah bin Umar? Katakan Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka juga harus berlepas diri dariku. Ya, lalu Abdullah bin Umar bersumpah, demi Allah, kalau seandainya mereka berinfak sebesar gunung Uhud, maka infaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mengimani takdir Allah Azza wa Jalla. Artinya menunjukkan keyakinan tersebut adalah keyakinan yang batin. Ya, tapi syubhat bagi mereka berdua, ini benar enggak? Nah, inilah sikap kita ketika menghadapi syubhat. Ya, kalau kita enggak tahu, tanyakan kepada orang yang tahu, kepada ahlinya. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, kalau kita enggak tahu sama sekali, ya sudah, kita kabur, ya. Udah, jangan dekat-dekat orang yang suka menyebarkan syubhat, karena khawatir syubhat tersebut justru mengena kepada kita, ya, masuk ke dalam hati kita, karena hati ini lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Jadi jangan coba-coba, meskipun niat kita baik. Siapa tahu, ya, saya bisa bantah mereka. Ternyata karena ilmu kita sedikit, akhirnya kita yang ikut mereka, dan ini tidak sedikit yang terjadi seperti ini. Ya, tidak jarang orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk mereka, akhirnya mereka pun duduk di majelis mereka. Mereka mengumbar syubhat-syubhat, ya, akhirnya dia pun karena sedikit ilmunya nggak bisa membantah syubhat mereka, justru dia terpengaruh oleh mereka, dan ini sesuatu perkara yang sangat berbahaya. Wallahu alam, ikhwan fillah, a'azakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ya. Cukup, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.